Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanifan Umida selaku pengasuh pesantren Super Kamlar Fida, yang terhormat guru-guru saya semua, teman-teman saya semua, dan orang tua saya di rumah. Jadi perkenalkan, saya Almeida Hadi dari kelas 9 MTS Al-Quran Lariban Fida akan mempresentasikan pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita pendek atau cerpen. Jadi cerita pendek itu adalah karya sastra dalam bentuk tulisan cerita non-fiksi atau fiksi secara singkat, jelas, dan padat. Nah, contohnya tuh kayak, tau gak sih, kayak KKPK dan lain, yang keluarannya Mizan. Nah, itu contohnya cerita pendek. Jadi pertama ada strukturnya. Pertama itu ada abstrak atau gambaran umum. Habis itu kedua itu yaitu orientasi, yaitu pemaparan latar, tempat, dan waktu. Kayak latarnya itu di hutan gitu misalnya, tempatnya di rumah, waktunya itu pas siang, sore, atau malam. Nah, habis itu komunikasi awal suatu masalah, sedangkan evaluasi itu adalah puncak masalah. Jadi kayak lagi panas-panasnya ketika mereka saling marah atau dan lain. Habis itu ada resolusi itu adalah solusi masalah, maka itu ada masalah. Nah, gimana sih cara masalah itu selesai? Nah, habis itu yang terakhir itu ada kode atau pesan, ya kayak hikmah gitu mungkin. Habis itu ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik atau unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu yang inti pertama adalah tema itu beda dengan judul ya. Nah, habis itu ada kedua tentang tokoh, yaitu ada antagonis, protagonis, atau tritagonis. Antagonis itu yang jahat, protagonis itu yang baik, tritagonis itu dia tuh tengah-tengah lah. Habis itu ada latar, tempat, dan suasana. Nah, habis itu ada yang namanya tuh alur itu kayak berjalan itu gimana, maju, mundur, atau acak. Kayak misalnya kalau misalnya alurnya itu maju, besok aku akan ke sini, mundur, lusa aku ke sini gitu. Sedangkan acak itu kayak pokoknya perpaduan antara keduanya. Habis besok, kemarin. Nah, itu contohnya acak atau flashback. Habis itu ada yang namanya itu sudut pandang atau pronomina. Nah, pronomina itu kata gantinya. Kayak misalnya Udin itu termasuk kata ganti ketiga. Habis itu aku itu termasuk tunggal. Nah, habis itu ada amanat, yaitu pesan. Habis itu bahasanya itu ada yang mudah atau susah dipahami, itu namanya gaya bahasa. Nah, habis itu ada unsur ekstrinsik atau unsur luar. Pertama yaitu unsur ekstrinsik itu sesuai dengan pengalaman pengarang. Pertama itu dia tuh mengikuti ideologi atau pemikiran. Habis itu berhubungan dengan politik. Habis itu ketiga dia tuh berhubungan tentang ekonomi. Habis itu dia itu juga bisa juga jadi sosial. Terus kelima itu bisa tentang budaya, kayak misalnya kayak pertumbuhan penjualan ini dan itu. Kalau sosial itu tentang membantu satu sama lain, kayak misalnya ada orang jatuh kita membantu, ada orang hamil kita bantu nyebrang. Di situ kalau ekonomi itu kayak cerita dia itu sedang melakukan penjualan di kakak dan lain. Oke, sekian presentasi dari saya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.